Tribuners, jaksa menetapkan 9 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Perumda Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR, Indra Arta, Kabupaten Indragiri Hulu. Kasus yang berlangsung selama 10 tahun sejak 2014 hingga 2024 ini diduga telah merugikan keuangan negara sebesar 15 miliar rupiah. Para tersangka memiliki peran masing-masing dalam skema korupsi ini yang melibatkan pemberian kredit tidak sesuai prosedur. Dan untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru, Rizky Armanda. Silahkan rekan Rizky dengan laporan Anda. Baik, Iraka, dapat saya laporkan bahwa pasca ditetapkan sebagai tersangka, 9 orang tersebut juga langsung menjalani proses penahanan terhitung pada Kamis 2 Oktober 2025. Ke-9 orang tersebut ditahan di rutan kelas 2B Rengat untuk 20 hari ke depan guna mempercepat dan mempermudah proses penyidikan. Dan sebelum dilakukan penahanan, 9 orang tersebut juga menjalani proses pemeriksaan kesehatan dan mereka semua dinyatakan dalam kondisi sehat. Masing-masing tersangka memang memiliki peran vital dalam skema korupsi ini, di mana para tersangka berasal dari berbagai posisi mulai dari level direktur, pejabat eksekutif, account officer, kasir hingga debitur. Berdasarkan hasil penyidikan, para tersangka terbagi dalam peran yang berbeda, di mana tersangka berinisial SA selaku Direktur Perumda BPR Indra Arta dan AB selaku Pejabat Eksekutif Kredit memiliki peran sentral. Keduanya menyetujui pemberian kredit kepada para debitur meskipun mengetahui bahwa pengajuan tersebut nyatanya tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kemudian keputusan ini secara langsung menyebabkan kredit macet dan penghapusan buku atau hapus buku yang merugikan bank. Sementara itu 5 orang account officer yaitu berinisial ZAL, KHD, SS, RRP, dan THP menjalankan tugas pokok dan fungsi mereka dalam memproses pengajuan kredit, di mana mereka mengabaikan peraturan yang berlaku yang berujung pada kredit macet dan hapus buku. Dan korupsi ini juga melibatkan 2 tersangka lain dengan peran yang juga spesifik, di mana tersangka berinisial RHS, seorang teller dan kasir, diduga melakukan pencairan atau pengambilan deposito nasabah tanpa persetujuan. Kemudian tersangka KH, seorang debitur, diduga bekerja sama dengan account officer untuk mencairkan pinjaman menggunakan nama orang lain. Mereka juga diduga secara bersama-sama memberikan kredit fiktif dengan cara menggunakan nama orang lain, menjadikan agunan yang tidak diikat hak tanggungan dan tidak melakukan survei kelayakan terhadap pengajuan kredit tersebut. Saat ini tim dari penyidik pidana khusus Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu juga tengah melakukan proses pendalaman lebih lanjut, di mana tidak tertutup kemungkinan akan ada para tersangka lainnya yang dijerat dalam kasus ini. Dan pada hari Jumat kemarin, penyidik juga telah menerima pengembalian uang sebesar 1 miliar rupiah lebih dari 17 orang debitur, di mana hal ini merupakan bagian dari upaya pengembalian kerugian keuangan negara. Begitu, Iraka. Baik, terima kasih rekan Rizky Armanda atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Melengkapi informasi kami, Tribuners, berikut wawancara dengan PLT Kajati Riau, Dedi Triharyadi. Posisinya yaitu ke-9 tersangka ini baik dengan sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan kewenangannya atau masing-masing melakukan pemberian kredit kepada debitur-debitur yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti kredit atas nama orang lain atau agunan yang berbeda dengan nama debitur agunan dan tidak diikatkan dengan tanggungan, tidak dilakukan survei terhadap debitur yang bermasalah.
kredit ini yang berkategori macet dan dan bukunya dihapus terhadap pemberian kredit yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku ini menyebabkan kredit macet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.